Selamat berjumpa kembali para pembelajar dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan belajar satu uji yang sangat keren. Uji ini namanya adalah uji Friedman. Uji Friedman ini merupakan salah satu uji statistik non-parametrik yang oleh para pakar digunakan untuk mengetahui atau menguji perbedaan dari tiga buah sampel atau lebih. Jadi cukup keren ya, karena standarnya adalah tiga buah sampel atau lebih. Jika kita hanya memiliki dua buah sampel, maka tentu uji ini tidak tepat. Untuk dua buah sampel cukup kita menggunakan uji Wilcoxon. Uji Wilcoxon telah kita pelajari dan ada pada video-video pembelajaran sebelumnya. Nah, uniknya uji Friedman ini kita tidak dibebankan atau kita tidak disyaratkan untuk memiliki data yang berdistribusi normal. Ya. Jadi datanya justru dianjurkan untuk tidak normal. Untuk data yang berdistribusi normal, maka uji alternatif, uji lain yang kita bisa gunakan adalah uji repeat Misur ANOVA. Nanti kita akan bahas pada video pembelajaran tersendiri. Nah, untuk lebih mudah memahami uji Friedman ini, kita langsung masuk pada data kita ya. Oke, ini adalah data sebagai bahan belajar kita. Di data ini terlihat ya, ini ada kategori atau nama variabelnya awal, seminggu, sebulan, dan setahun. Ya, ini peningkatan berat badan. Seperti itu. Nah, data kita gambarannya seperti ini. Jadi ini data awal untuk berat badannya setelah seminggu meningkat, sebulan, dan setahun. Nah, langkah yang pertama kita lakukan untuk menjalankan uji Friedman ini ya adalah kita diupayakan untuk memperoleh standardized residual. Jadi untuk memperoleh standardized residual itu ada beberapa prosedur yang kita mesti jalankan. Ya. Caranya kita masuk kepada analyze general linear model. General linear model kita masuk kepada repeat measure. Ini di sini kita pakai kategori waktu. Karena ada 4 tingkatan, ada 4 kelompok sampel, maka kita buat seperti ini. Selanjutnya, datanya kita divide. Nah, tampilan ketika kita membuka dialog box ini, maka harusnya seperti ini. Oleh karena itu, 4 kelompok sampel ini kita pindahkan ke kotak sebelah kanan. Nah, untuk memperoleh standardized residual, kita masuk pada pilihan menu save. Masuk pada save. Kita centang ini saja. Standardize untuk memperoleh residual. Ingat ya, standardize. Kita continue. Selanjutnya kita okekan. Nah, ada tampilan yang kita peroleh ya pada data kita. Seperti ini. Inilah yang kita sebut dengan standardized residual. Data-data ini yang kita akan gunakan untuk kita analisis pada tahap selanjutnya. Seperti itu. Jadi tahap pertama telah selesai, kita tuntaskan dengan sangat baik. Kita sudah memperoleh standardized residual.
Selanjutnya, kita akan menguji normalisasi atau uji normality data. Nah, seperti biasa, normalitas data ini kita nanti akan masuk ke analyze, ya, descriptive statistics, explore. Nah, yang kita masukkan adalah data-data standardized ini. Ini kita masukkan pada dependent list, terus di plot. Ini kita centang yang ini ya, normality plots with test. Selanjutnya continue. Kalau sudah, kita okekan. Maka akan tampil output seperti ini. Ntar saya tampilkan. Jadi kita telah melalui 2 tahap ya. 2 tahap untuk uji Friedman ini. Jadi tadi tahap yang pertama ini, tapi ini kita abaikan karena ini adalah prosedur untuk kita memperoleh data standardized residual. Nah, pada tahap yang kedua, kita memperoleh output seperti ini. Yang menjadi perhatian kita adalah tabel ini. Di tabel ini, di test of normality, kita dapat angkanya. Kita perhatikan pada uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk ini. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa sebuah struktur data dinyatakan berdistribusi normal jika nilai signifikansinya di atas atau lebih dari 0,05. Nah, di sini kita lihat dari 4 kelompok data kita, hanya ada 1 kelompok data yang berdistribusi normal. 3 kelompok data yang lain ini tidak berdistribusi normal. Oleh karena itu, ini menjadi satu hal yang menggembirakan dalam penggunaan uji Friedman. Seperti itu. Jadi pemanfaatan uji Friedman telah terpenuhi karena data yang kita sajikan ini sebagian besar atau hampir keseluruhan tidak berdistribusi normal. Nah, pada tahap selanjutnya atau tahap yang ketiga, kita nanti menganalisis uji Friedman-nya. Caranya kita masuk ke sini, analyze, non-parametric test, masuk ke legacy dialog, kita ambil yang paling bawah ya. Ambil paling bawah. Saya ulang lagi. Sekali lagi ya. Analyze non-parametric test. Bentar. Legacy dialog. Kita ambil K relate samples. Nah, tampilannya seperti ini. Oke. Kalau sudah, maka data awal kita itu kita ambil. Nah, ini yang kita analisis ya. Data awal ini, data asli ini kita pindahkan. Di sini sudah tercentang Friedman. Pastikan tercentang. Nah, selanjutnya kita masuk pada perintah kotak box selanjutnya, yakni exact. Ini continue saja di statistik yang kita centang kedua-duanya. Kita centang deskriptif dan quartiles. Selanjutnya continue. Nah, demikian prosedur untuk uji Friedman. Selanjutnya kita okekan. Nah, kita dapat hasil seperti ini. Ini gambaran deskriptif statistiknya. Inilah catatan penting dari Friedman test. 2 tabel ini menjadi catatan penting hasil uji Friedman. Nah, seperti itu. Oke. Tabel yang terakhir itu menjadi perhatian pokok kita. Ya. Bahwa
hasil uji statistik dari Friedman test yang juga menyajikan uji chi-square atau hasil analisis chi-square itu dapat membawa kita pada kesimpulan. Dan sebelum kita menarik kesimpulan, sekedar mengingatkan bahwa untuk uji Friedman test ini tentu saja ada hipotesis ya, hipotesis yang kita bangun. Ada hipotesis nol dan ada hipotesis alternatif. Nah, hipotesis nol kira-kira kita bunyikan seperti ini. Tidak ada perbedaan rata-rata peningkatan berat badan pada keempat kelompok interval waktu pengukuran. Tidak ada perbedaan. Jadi rata-rata peningkatan berat badan pada keempat kelompok itu tidak ada perbedaan. Sedangkan hipotesis alternatifnya kita buat seperti ini. Ada perbedaan rata-rata peningkatan berat badan pada keempat kelompok interval waktu pengukuran tersebut. Nah, kira-kira itu hipotesis kita. Nah, dari uji yang kita tampilkan ini, kita ketahui bersama bahwa untuk uji hipotesis itu jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka hipotesis alternatif kita yang diterima dan hipotesis nol kita yang ditolak. Sebaliknya, jika signifikansi yang kita peroleh ini ya, ini lebih atau di atas dari 0,05, maka hipotesis alternatif kita ditolak dan justru hipotesis nol kita yang diterima. Dengan mencermati hasil ini, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa hipotesis alternatif kita sungguh yang diterima. Ya, data ini juga, range ini dari Friedman test ini memberi catatan penting kepada kita bahwa rata-rata berat badan dalam waktu ranking itu paling besar berada di waktu pengukuran berat badan setahun. Setelah rutin, ya misalnya diberikan treatment minum susu, ya. Jadi di awal itu tidak terlihat. Seminggu kemudian belum terlihat. Sebulan tidak terlalu nampak. Tetapi ketika masuk di waktu setahun, ya, masuk waktu setahun ini, barulah dampaknya terlihat. Itu maksud dari mean range ini. Sekali lagi ya, pada saat kita berikan treatment, minum susu misalnya di awal, itu belum terlihat peningkatan berat badan. Seminggu belum terlalu. Sebulan belum. Nah, setahun kemudian baru terlihat ada peningkatan berat badan. Seperti itu. Tes statistik ini ya membuktikan kepada kita bahwa hipotesis alternatiflah yang diterima. Dengan demikian, ya ada perbedaan rata-rata peningkatan berat badan pada keempat kelompok interval di waktu pengukuran tersebut. Oke. Nah, kita juga dapat menggunakan pendekatan tabel chi-square. Ya, kita bisa gunakan tabel chi-square. Nah, saya tunjukkan ya. Tabel chi-square kita itu di sini kan df-nya 3, n-nya ada 15. Chi-square kita itu 40,587. Jadi jika angka ini lebih besar dari chi-square tabel atau x kuadrat tabel, maka berarti hipotesis alternatif kita diterima. Ya. X2 hitung ini atau X kuadrat hitung ini harus lebih besar dari X kuadrat tabel. Saya tunjukkan X kuadrat tabel contohnya seperti ini. Oke, terlihat ya. Nah, ini X kuadrat tabel kita. Tadi DF kita 3. Ya.
df3 untuk X kuadrat pada alfa 0,05 itu angkanya sebesar 7,815. Ini X kuadrat tabel. Sedangkan X kuadrat hitung kita itu jauh lebih besar ya. 40,587. Nah, dengan demikian, maka hipotesis yang diterima adalah hipotesis alternatif. Artinya, ya, terdapat perbedaan rata-rata peningkatan berat badan pada keempat kelompok interval waktu pengukuran tersebut. Seperti itu cara dan mekanisme serta pemaknaan dari uji Friedman. Salah satu uji yang sangat keren. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran selanjutnya.